Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas ilustrasi 4, ya. Ilustrasi 4. Di mana dalam ilustrasi ini terjadi proses pembakaran batu bara, ya. Pembakaran batu bara. Di dalam furnace. Dengan bantuan udara. Dan dihasilkan berupa gas buang atau flue gas. Dan panas yang dihasilkan oleh furnace itu dimanfaatkan panas tersebut untuk mendidihkan air, mendidihkan dan menguapkan air. Di bagian boiler, boiler. Seperti ini, ya. Diketahui data-data yang terlibat di dalam proses ini. Yang pertama, analisis batu bara, analisis bahan bakar, ya. Analisis bahan bakar. Batu bara. Berapa komposisinya, berapa nilai kalornya, berapa banyak batu bara yang terbakar, kemudian berapa temperatur batu bara yang menjadi umpan, batu bara umpan, ya. Umpan dari furnace. Selanjutnya, dalam proses pembakaran batu bara, itu akan dihasilkan selain flue gas dan panas yang termanfaatkan, juga dihasilkan abu. Abu ini merupakan kandungan mineral, ya. Kandungan mineral yang terkandung di dalam batu bara. Kandungan mineral yang terkandung di dalam batu bara. Seperti silika, Fe, Mn, mineral yang tidak bisa terbakar sehingga menjadi abu. Selain itu juga di dalam abu ini juga terkandung karbon. Karbon yang tidak terbakar. Karbon yang tidak terbakar. Sehingga abu tersebut diistilahkan karena bukan hanya kandungan abu di dalamnya, jadi diistilahkan refuse di sini. Diistilahkan refuse. Refuse dari kota abu, Kandungannya berupa abu sendiri dan karbon. Ya. Abu sendiri dan karbon. Ini produk dari pembakaran batu bara. Produk dari pembakaran batu bara. Artinya, sumber abu dan karbon ini berasal dari batu bara. Asalnya dari batu bara. Tidak mungkin dari udara.
Tidak mungkin dari udara. Selain itu, data di reviews juga diperoleh, temperatur di reviews ya, reviews di aspid. Selanjutnya CP-nya, CP-nya. Kemudian produk dari pembakaran juga dihasilkan gas buang. Gas buang. Gas buang sendiri bisa kita analisis menggunakan gas analyzer ya. Gas analyzer. Pak, kita memakai gas analyzer dengan metode pengukuran analisis Orsat. Metode pengukurannya analisis Orsat namanya. Alatnya namanya gas analyzer. Sehingga diperoleh komposisi atau kandungan dari gas buang tersebut, CO2, oksigen, CO, nitrogen. Selanjutnya, temperatur gas buang diketahui juga. Ada tujuan nih. Ada tujuan. Jadi dari data muncul logika. Dari data muncul logika. Mengapa disajikan data abu dan data karbon? Ya, akan bisa membuat neraca karbon dan neraca abu. Ya. Kemudian untuk apa disajikan komposisi ini? Ya, agar bisa dibuat neraca CO2, oksigen, CO, nitrogen. Kemudian diperoleh juga data udara, terkait udara yang digunakan. Udara yang digunakan, average dry bulb temperature atau temperatur bola kering. Temperatur bola kering, average wet bulb temperature, temperatur bola basah. Nah, muncul logika lagi. Muncul logika. Untuk apa data ini? Ditujukan untuk mengetahui kandungan H2O, dalam udara. Untuk mengetahui kandungan H2O di dalam udara. Selanjutnya, diketahui data pula berupa steam yang terbentuk. Panas dari pembakaran batu bara dimanfaatkan, kan? Dimanfaatkan untuk menghasilkan steam, Artinya muncul logika lagi. Ya. Untuk apa data ini? Agar bisa diperoleh neraca panas dari pemanfaatan pembakaran batu bara. Ya, batu bara dibakar, berapa nilai kalor yang dihasilkan, berapa nilai kalor yang dimanfaatkan, ya. Nilai kalor yang dimanfaatkan ini ya, ini yang dimanfaatkan. Dan berapa nilai kalor yang terbuang. Bisa diperoleh dari ini kan 488 ini. Terbuang. Jadi dari data muncul logika. Logika ya tahapan perhitungan ya. Tahapan perhitungannya. Kemarin sudah sampai nomor 2 ya, nomor 2. Untuk yang pertama itu masa reviews yang terbentuk, Di sini sudah ada kan data reviews yang terbentuk, masa.
refuse ini kandungannya ya. Padahal sudah diketahui massa batubara yang terbakar 119.000 pun sudah diketahui itu. Tapi untuk lebih mempermudah perhitungan, bisa kita basiskan dulu. Nanti dipakai faktor pengali ya. Dibasiskan 100 pun batubara. Dibasiskan dulu ya. Kandungan abu 87,4%. Abu di refuse. Refuse itu mengandung berapa? Abunya 87,4%. Ya. Sedangkan abu ini seluruhnya berasal dari kandungan abu di batubara. Ya. Abu ini berasal dari abu yang berada pada batubara. Ya. Abu batubara sama dengan 0,1858 dikali 100 pun. 100 pun ini basis batubara kan? Basis batubara. Sama dengan 18,58 pun. Kemudian bisa kita peroleh lagi refuse sama dengan 87,4%. Gitu. Salah. Abu sama dengan 874% kali refuse. Refuse sama dengan tinggal balik ya. Tinggal dibalik. 18,58 pun per 0,874. Nah, itulah kandungan refuse. Refuse di dalam furnace. Oke, itu sudah kemarin. Saya hanya mengulas ya. Maka diperoleh kandungan refuse-nya 21,2. Ya. Selanjutnya untuk abu ada abu. Abu dalam basis 100 pun itu kandungannya 18,58. Dan karbon sendiri 21,2. Berapa ini? 21,2 kurang 18,58. 2,62, Pak. 2,62. Ini kan refuse ya. Refuse itu kandungannya abu. Abu ini berasal dari seluruhnya kandungan batu bara ya.
Kemudian dilanjutkan untuk flue gas. Flue gas. Dilogikakan lagi logika neracanya. Furnace. Karbon dari batu bara, karbon batu bara itu keluar di C refuse dan C flue gas untuk neraca karbon. Neraca karbon. Neraca karbon ya. Karbon yang berasal dari batu bara itu akan berada pada C di refuse dan C di flue gas. Ya, benar kan? Halo. Yang sudah diketahui C flue gas. C flue gas. C refuse. C di refuse. C di refuse. Artinya untuk mencari C flue gas sama dengan C batu bara dikurang C pada refuse. C batu bara, berapa persen kandungan C di batu bara? Kandungan C di batu bara 65,93. 65,93 dikurang 2,62. Pun. Itu sama dengan pertemuan dengan Pak berapa? 63,31. 63,31, Pak. 63,31 pun. Oh, ya. Ya. Selanjutnya lagi itu kandungan C di flue gas. Ya. Di flue gas ya, ada komposisi CO2, oksigen, nitrogen. Ya. Ya, nah. Total karbon yang berada pada flue gas, total karbonnya 63,31 pun total karbonnya. Ini massa. Ya, massa. Satuan massa ya, massa. Sedangkan ini kan gas kan? Gas. Ini basisnya persen volume. Beda basis. Ini basis massa, ini basis volume, persentase, ini basis volume. Karena dalam fase gas. Jadi bisa kita buat basis baru lagi. Basis 1 pon mol. 1 pon mol. Kenapa pakai mol? Persen volume setara dengan persen mol. Itu gas ideal ya. Gas ideal. Nyambung nggak sampai di sini? Nyambung, Pak. Oke. 1 pon mol flue gas. Gas. 1 pon mol flue gas. Kita lihat CO2.
CO2 sama dengan 0,1166, ini persentase kan, persentase dikali 1 pon mol, ya 0,1166 pon mol. Benar kan? 0,1166 pon mol. Ya. Kemudian CO. CO 0,0004 pon mol. Benar ya? Dikali 1 pon mol, persentase dikali 1 pon mol. Kita lihat reaksinya. C plus O2 menghasilkan CO2 pas C plus O2 menghasilkan CO. Ini setengah. Artinya, tujuan saya mereaksikan ini, ingin kita lihat koefisien. Koefisien samaan 1, samaan 2. Ingin membentuk 0,1166, ingin membentuk ya, ingin membentuk 0,01166, itu butuh karbon berapa banyak? Berapa banyak karbonnya? Karbon reaksi 1 sama dengan, untuk membentuk 0,1166 butuh karbon berapa banyak? Ayo jawab. Jawab. Yuk. Ini persamaan reaksi 1. C1. Berapa banyak? Ayo, makanan ujian nih. Jawab. Mau 0,1166 pon mol, Pak. Nah, iyo. Karena apa? Isinya sama-sama satu. Siapa jawab? Sonia, Pak. Iyo. Koefisiennya sama-sama 1. Nih, 1, 1. Berarti untuk membentuk 0,1166 pon mol CO2 dibutuhkan karbon sebanyak 0,1166 pon mol. C untuk reaksi 2. Berapa banyak? C untuk reaksi 2. Untuk membentuk CO 0,004 pon mol. Butuh berapa karbon? Butuh? Jawab. 0,04. 0,0004 pon mol. Iya. 4. C total. Nol koma satu berapa? 170. 70. Ini ya. 0,1170. C totalnya 0,1170. Sedangkan C pada flue gas itu berapa banyak? 63,31 pun. Ya. Kalau basisnya 100 pun batu bara, basis 100 pun batu bara terbakar. Batu bara terbakar.
Jadikan mol. 63,31 bagi 12 berapa? Sama dengan 5,27 Pak. 5,27 on mol. Ya. Azan ya. Nah, udah selesai azan tempat kamu. Sudah, Pak. Kita buat perbandingan ya. Kita buat perbandingan ya. C total. C total per C fluges. C total itu kalau 1 pon mol. C total ini ya, maksud saya tuh. Ya, C total itu ini, nih. C total ya. C total itu kalau 1 pon mol fluges. Kalau C fluges 5,27, berapa flugesnya? X. Tidak. Nyambung enggak perbandingan saya ini? Ini logika matematis ya, logika matematis. C total itu kalau 1 pon mol ya. Sedangkan kalau C fluges 5,27 ini ya. Berapa flugesnya? X saya simbolkan. Maka X sama dengan C fluges 5,27 per 0,1170. Yang dapat dulu di 800 juga. Potongan kan di 500 dipotong, dibayar sekian. Oh, belum. Kasih kita, Pak. Belum ada. Maka Tak Kak Jojo dulu berarti. Iya, tidak dengan dia. Iya. berapa? Ibu ini Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, boleh aku juga. Berapa? 45,04. 45,04. 04. Pas. 5,27 dibagi 0,117. 45,0. 45,04. 04. Pon mol. Kenapa pon mol? Karena X-nya ini satuannya pon mol. Ya. Satuan X itu pon mol. Ya, saya itu hanya menyimbolkan X. Gitu, nah. Paham ya? Maka kalau basisnya 100 pon mol batu bara, 100 pon mol batu bara, flue gasnya 45,04 pon mol. Kalau basisnya 100 pon. Itu ya. Masuk logika kan? Kalau sudah
Kalau sudah dapat, ya tinggal dikalikan saja. Ya. Ini kan CO berarti CO2 itu 11,66 dikali berapa tadi? 45,04. Ya. Kalau ingin massa dikali BM-nya, BM CO2 berapa? 48 ya. CO2 berapa? 44. Kali BM dapat massa CO2. Ya, kemudian oksigen kali 45. 45,04 dapat 4 mol. Kali BM O2 dapat massa. CO 0,04 dikali 45,04. Nah, dikali BM dapat massa. Nitrogen. Nah, itu pulau. Sekarang hitungan ogen. Sudah kamu nyatet? Sudah, saya hapus. Saya hapus ya. Tidak terkeruan catatan saya tuh. Tak mana-mana catat nih. Nah, saya hapus. Nah, sedangkan diogen. Nah, gitu ya. Ngerti tidak kamu komen diogen? Pertama, carbon balance. Carbon gasified 100 pun. Carbon in cool 100 dikali 0,65. Carbon in refuse dapat carbon flue gas. Dapat carbon flue gas. Carbon flue gas ini ya. Selanjutnya sudah diperoleh carbon flue gas, karbon di stack gas, basis, mol dry stack gas. Tidak kamu meniogen. Oh, dapat ini mol dry stack gas. Kemarin, urusan jalan juga kan? Iya. Jadi banyak. Tidak kasih mereka. Oke, lanjut ya. Jadi kalau dikalikan BM masing-masing ya, dikali BM masing-masing, diperoleh massa flue gas
1367. Kalau kita tadi berapa? 45, berapa? 45,04 ya? 4504, Pak. 04 ya? Iya, Pak. Angka meleset nih nih. Jauh nih membulatkan nih. 45,1. 45,1. Selanjutnya, setelah diperoleh massa, bisa kita memperoleh BM ya. Karena BM itu persamaannya massa per BM. Kalau mol itu persamaannya apa? Mol. Mol itu persamaannya massa per BM. Untuk memperoleh BM, ya bisa dibalik. Massa per mol. Per mol. Molnya kan tahu 45,04. Massanya juga tahu 1367. Dapatlah BM rata-rata. BM rata-rata dari flue gas. Ini baru basis kering. Ya, disebut di sini. Flue gasnya basis kering. Flue gas basis kering. Tanpa H2O ya, tanpa H2O. Selanjutnya, massa udara supply. Massa udara supply. Ya. Jadi dari furnace itu batu bara dibakar bersama udara. Hasilnya gas buang. Sekarang saya ingin munculkan dulu logika kalian nih. Logika kamu ya. Pertama, udara itu ada dua basis. Basis kering dan basis massa. Kita hitung saja dulu secara mudah pakai basis kering. Basis kering. Ya, biar mudah. Udara basis kering kandungannya apa saja? Nitrogen 79%, oksigen 21%. Ini basis kering. Basis kering. Nitrogen dan oksigen. Kemudian untuk pembakaran yang diperlukan apa? Yang diperlukan hanya dari udara ini hanya oksigen kan yang diperlukan. Hanya diperlukan untuk pembakaran hanyalah oksigen. Benar kan? Selanjutnya, Iya, Pak. nitrogennya kemana? Nitrogennya tidak terpakai ya. Tidak terpakai, tapi menjadi komposisi gas buang. Tidak terpakai, tapi menjadi
komposisi gas buang. Artinya nitrogen pada flue gas itu berasal dari nitrogen pada, ayo ngomong biar muncul logika kamu. Nitrogen pada pada udara dan nitrogen yang kalau ada di bahan bakar, kalau ada di bahan bakar, nitrogen pada bahan bakar. Cek itu enggak logikanya? Kita cek dulu bahan bakar. Nah, ada Pak. 1,3. 1,3%. Nitrogen pada flue gas. Nitrogen pada flue gas 36,9 pon mol. Nitrogen flue gas. 36,9 pon mol. Nitrogen pada bahan bakar batu bara 1,9% dikali 100 pun batu bara sama dengan 1,9 pun per 28 pon mol. 28 pun per pon mol. Jangan langsung cek ini kamu nih, harus 1,9 pun dulu. Jangan kamu langsung bagi 28. Tidak boleh. Sama dengan berapa ini? Nol koma 0,06 Pak. Pak, bukannya 1,3 Pak. Eh. 1,3 ya, salah ya. Iya Pak. Oh, ya, mulai tua nih, dak. Ingatan mulai kabur. Pun. Berapa jadi? 1,3 per 28. 0,04 Pak. 0,04. 04. Maka nitrogen udara sama dengan nitrogen flue gas dikurang nitrogen bahan bakar sama dengan 36,9 dikurang
0,04 pound mol sama dengan berapa? 36,86. 86 pound mol. 36,86 pound mol nitrogen. Ya. Sedangkan apa? Udaranya sendiri, udara sama dengan 36,86 per 0,79. 36,86 per 0,79. Berapa udara? Berapa? 36, 45,6, Pak. berapa? 45,6. 5,6 mol. O2 45,6 kurang 36,86. Ingat. Berapa? 8,74, Pak. Nyisip ya. Ini 46 ya. 3686 per 0,79. 45 atau 46? 46,66. Ayo. Bukan 45 ya. 46. Ini 46 juga nih. 46,6. O2 berapa jadi? 46,6 dikurang 36,86. 9,74. Berapa? 9,74. 5. 9, Pak. 9,74. Nah. Inilah kan. Nah, nih. Munculkan logikanya dulu, logika neraca ya. Nitrogen yang ada pada flue gas, nitrogen yang berada pada flue gas itu berasal dari nitrogen pada udara dan nitrogen pada bahan bakar kalau ada. Karena nitrogen tidak ikut bereaksi. Itu logikanya ya. Maka kalau sudah logika itu muncul, ya enak ngitung-ngitungnya, ngitung-ngitung. Jangan ngitung-ngitung katik juntrungan ya, katik juntrungan. Logika dulu, munculkan logikanya, baru lakukan perhitungan. Saya itu jawab soal nih. Jawab soal aja itu. Jangan mal-mol langsung hitung mol, langsung hitung massa. Munculkan logika dulu, baru enak. Perlu tidak kamu hitung itu tuh. Saya ini misalnya ya. Saya tadi kan, saya cari molnya dulu. Saya cari molnya dulu, ya kan? Nitrogen pada flue gas pakai mol. Nitrogen pada bahan bakar saya pakai mol juga. Padahal kan kalau neraca massa ya pakai massa. Nitrogen pada ini kan rumusnya. Nitrogen pada flue gas sama dengan nitrogen udara. Pakai saja massa. Coba pakai massa. Nitrogen pada flue gas itu
1041 ya. 1041 pound. Flue gas, nitrogen udara plus nitrogen bahan bakar 1,3% dikali 100 pound. Itu kan? Maka nitrogen pada udara sama dengan 1041 kurang 1,3 pound. Ngapo saya tidak pakai massa? Karena saya ingin merasiokan ya. N2 sama dengan 79% dari udara. Karena saya ingin merasiokan ini. Merasiokan ini atau membandingkan ini harus dalam bentuk mol. Ya, harus dalam bentuk mol. Tidak boleh massa. Massa itu tidak boleh. Tidak boleh pakai massa ini. Merasiokan ini. Itu kalau logikanya jalan, ya. Maka tahapan perhitungan ya step by step-nya jelas tahapannya ya. Jangan asal-asal hitung-hitung mol. Ujungnya tidak perlu. Oke. Ada pertanyaan? Itu baru suplai udara, tahapan perhitungan ketiga ini, suplai udara dalam basis kering. Belum selesai itu, belum selesai. Baru dalam basis kering. Yang benar itu apa? Udara wet, ya. Itu yang benar. Udara wet. Karena di lingkungan ini, ya udara itu ada kandungan H2O di dalamnya. Jadi belum selesai itu. Baru kita mengetahui jumlah nitrogen dan jumlah oksigennya saja. Ya. Baru itu yang kita ketahui. Ada pertanyaan? Yuk. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. N2 itu kan nggak terpakai, tapi di komposisi di flue gas. Nah, itu berarti N2 itu katalis ya, Pak? Nah, sifat N2 adalah inert, tidak ikut bereaksi. Tidak melok-melok dia. Tidak melok-melok. Harusnya kita tuh butuh oksigen baik kan. Tapi di udara ini tidak cak ngomong lagi gitu. Di udara itu kandungannya nitrogen dan oksigen. Ya tidak cak lagi kutik gitu. Sebenarnya oksigen yang kita butuhi. Ya tak? Nitrogen dan oksigen yang ada di udara. Ya apa boleh buat? Terlibat nitrogen di dalam proses, tapi tidak terlibat, tidak ikut. Ya. Berarti bukan berarti katalis ya, Pak? Enggak. Katalis itu dimaksudkan untuk membantu menurunkan energi aktivasi dalam suatu reaksi. Itu katalis perannya. Jadi dalam proses reaksi, khususnya reaksi endotermis sifatnya, reaksi endotermis, itu butuh suplai
energi dari luar, suplai energi dari luar, agar proses tersebut atau reaksi tersebut berlangsung. Ya. Di sana dibutuhkan atau bisa ditambahkan katalis, sehingga energi aktivasi untuk terjadinya proses reaksi bisa turun. Ya, dalam istilahnya, kata orang mempercepat reaksi katalis itu kan. Tapi lebih tepatnya menurunkan. Lebih tepatnya menurunkan energi aktivasi. Kalau reaksi pembakaran ya, tadi itu kan pembakaran tadi, tidak perlu katalis ya, karena sifatnya eksotermis, eksoterm, reaksi pembakaran itu, eksoterm, dia akan melepas energi. Reaksi endotherm, endotherm. Nah, itu butuh energi. Butuh energi. Kamu pernah praktikum nggak? Praktikum terkait mereaksikan zat, ya campur ini, campur itu, ya. Itu di pucuk hot plate. Ada enggak kamu praktek? Di pucuk hot plate. Praktek apa? Praktek hot plate. Hot plate buat sabun. Mana praktek hot plate? Praktek sabun, Pak. Iya, saponifikasi ya, saponifikasi. Nah, itu kan ada peranan KOH ataupun apa? Alkali ya. Basa alkali ada enggak tambah? KOH atau NaOH atau Ada, Pak. Hah? KOH. KOH. Pakai KOH. Nah, ini ditujukan untuk katalis. Katalis. Bukan reaktan. Bukan. Jadi antara apa? Trigliserida ya. Plus alkohol. Ini reaktannya. Reaktannya ini reaktan. Mereka akan bereaksi kalau dibantu temperatur pemanasan. Dan juga agar temperaturnya bisa lebih rendah. Kalau lebih rendah, itu kan energi yang disuplai dari hot plate itu rendah kan? Rendah. Energinya rendah. Ada KOH, katalis di sini ya. Merendahkan energi aktivasi atau EA. Baru jadi sabun kah atau metil ester kah. Nah, sedangkan nitrogen itu sifatnya inert. Tidak ikut-ikutan, tidak ikut bereaksi. Ya. Ini kelebihan nitrogen, kelebihan malah bukan kekurangan, tapi kelebihan. Di alam semesta ini, di alam kita ini, itu kandungannya 21% oksigen dan 79% nitrogen. Padahal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ialah oksigen. Ngapa Tuhan menciptakan nitrogen? Nah, kan? Mengapa Tuhan menciptakan nitrogen? Kamu kan bernapas dengan
Oksigen nih. Napas dengan oksigen. Untuk apa nitrogen ini? Untuk apa? Nah, inilah kelebihan sifatnya. Kelebihan nitrogen. Sifat inertnya ini. Kelebihan tersebut. Penyeimbang. Penyeimbang. Ya. Kalau oksigen galau di dunia ini, maka akan sangat mudah terjadi proses oksidasi. Akan sangat mudah terjadi proses oksidasi. Proses oksidasi yang terlalu berlebihan mengakibatkan pemanasan global. Bumi pun akan terbakar. Terbakar bumi ini. Habis bumi kita nih. Kalau oksigennya itu tidak 21%. Lebih besar dari 21. Kalau di industri, sifat inert ini juga bermanfaat di industri. Misal ada sebuah burner ya, burner. Terjadi proses pembakaran di dalam burner ini kan. Terbakar bahan bakar di burner. Ya. Untuk burner ini agar bisa tidak terjadi ledakan. Ledakan itu pembakaran tiba-tiba ya. Tidak terjadi ledakan di burner akibat temperatur tinggi. Nah, nitrogen berperan di sini sebagai purging. Jadi setelah proses terjadi di burner, proses pembakaran di burner, selesai proses tersebut, maka dibuang seluruh isi burner. Dibuang seluruh isi burner dengan cara menembakkan nitrogen untuk purging proses. Nah, itu kelebihan nitrogen. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak kata? Selesai. Jadi kapan kamu nak UTS? Apa saya pakai nilai perasaan, be? Nilai perasaan. Caknya si Tina nih, perasaan saya dapat D lah. Si Mayang nih dapat C lah. Si Mayang nih. Si Iin nih dapat. Jangan cak itu Pak Dadel. Nah, UTS baik Pak, kita Pak UTS baik Pak. Ya, UTS baik. nah, kamu tadi tak galak UTS. Ya sudah, main perasaan saya. Minggu depan be Pak. Minggu depan be Pak. Depan Pak UTS-nya Pak. Minggu depan Pak UTS lah. Ya, saya infokan lagi ya. Bisa-bisa dadakan UTS kita ya. Siap-siap lah pokoknya. Jangan dadakan Pak. Ya jadwal UTS kamu sekarang. Pinjam Pak. Jadwal UTS kamu tuh sekarang. Ya. Kamu minta perpanjangan, Pak Yu. Cuma ya jangan diatur lagi. Ya, jangan diatur lagi. Bisa-bisa dadakan UTS-nya. Maka belajarlah dari sekarang. Kalau dadakan kan kapan baik? Belajar terus. Ya. Minggu depan. Agaklah tunda dulu belajarnya. Tunda dulu. Agak hari Sabtu Minggu belajar. Pasti lama itu. Atau baca pikiran kamu. Ya. Jadi UTS kita dadakan. Ya. Kata cerita lagi. Ada pertanyaan? Ngati, sudah. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.